Nyelonong aja. Ada sopan-sopiannya napi. Sopan santun. Lah iya masuk 5 orang. Lah kan ini udah rumahnya kan lo kenal akrab. Lah iya ngerakit apa tapi sepatu lo Ki copot. Gua kan udah copot. Sepatu gua baru dijahit, Dik. Lah udah jahit apa hubungannya jahit copot aja. Dik, nggak bisa lah. Lu nggak bisa gimana pan baru dijahit. Sepatu gua baru dijahit. Dah copot. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Dijahit ke kaki gua. Ali ya? Sepatu masa udah ke kaki-kakinya. Males mana banget tukang gua. jahitnya tuh? Nggak tahu. Nggak ngelihat. Kan sol. Menjahit aja. Lu copot dulu. Gua yang lupa sih ya. Pala lu copot. Mana? Ini rumahnya kan? Ini rumahnya Bang Atin Kisam. Itu Tahu dia gua. penata Rambut. Gua penata rambut. Jangan ngomong rambut berarti tersinggung saya. Ya kan? Penata tari. Oh, ini kata gua nanya banyak kan gua juga pengen nari gua. Ayo, mau Ih, gua mau. penari apa kamu? Ih, nari ular. Ular keket. Oke, nanti nih Bang Atin lagi santai Bang Atin. Oh iya. Ya, saya yang manggil. Bang Ke sono dong mukanya kan batinnya di sono. Kenapa ke gua mukanya? Aduh, silok pada sini aja deh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang Atin. Aduh, baru datang Bang Atin. Bang. Lah, siapa yang datang? Yang datang kita. Yang ini nanya rumah saya. Dah, tanyanya lambat Bang Atin. Telat. Iya, jadi saya duluin aja. Nah, ayo dah. Kan saya karena naik ojek kan duluan. Iya. Silakan duduk. Ayo. Boleh duduk ya Bang Atin ya? Boleh, silakan. Nah, sih. Copot kasih. Bukan baju. Apanya? Tenggorokan. Bukan. Apa sih? Oh, mic. Ini. Iya. Klipon. Kasih. Bang, mohon maaf saya dari jauh-jauh membawa ginian doang, Bang. Iya. Ah, ini buat apaan ini? Telan. Oh, ini bukan klik bank ini, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, iya, baik. Nih, Taruh di... di sini. Nih. Dijangkut sini nggak boleh, Bang. Apa Lah jadi? mau ngapain lu kayak pengantin lu baru dinikahin man cuma tukeran gituan. Elah, saya mau masang sendiri, ngapa dipasangin? Lah iya, makanya saya lagi gini pasangin juga. Ngapain lu kayak pengantin baru dinikahin. Kamu pakai deh. Saya kan suaranya agak kencang. Oh iya, kerasan dia. Iya. Lah tadi ngapain dia ngasih ke saya? Makanya lu Ini muter-muter nih. kasih ke dia, nyusahin orang aja lu. Ya namanya suatu kreativitas itu harus melihat Bang Atin itu kreativitasnya muncul. Wah, itu mah bukan kreativitas. Apa? Seorang penari itu harus punya kreativitas. Itu bukan kreativitas, lu mah ngerjain orang. Lemurtunya lu buka, kasih dia, gua mau tetep pakai. Ini jadi muter-muter ke sini ke situ baru ke sono lagi gimana? Iya. Udah. Jadi kagak beres-beres urusan. Gimana Bang Atin ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang, sehat Bang ya. Alhamdulillah baik. Saya dengar dari Bang Rudi katanya akrab banget sama dia dulu. Siapa? Bang Atin? Lah, sama dia mah jangan ditanya. Iya, akrab banget. Cuma ngeri. Gue kira senang, dia ngeri. Bawa kemana-mana, bawa sholat Jumat. Ya kan bilang, ambil yang baik, buang yang jelek. Oh, iya benar itu. Pulang-pulang, padahal perginya sendal butut. Pas pulang-pulang sendal yang cakep dia bawa. Jadi lerang tidur habis dengerin khotbah. Sampai rumah itu kan pas pulang tuh, gua Iya. sendal bagus. Sampai rumah anaknya marah. Nggak, gara-gara Anaknya mesennya sepatu padahal. salah ngambil. Gimana? Pesenan Bang, kalau ngomong bisa tepat. bener ya. Ya gimana? Ini ada kabar apa? Nih, Abang jadi datang saya ini. kan Silaturahmi lah yang penting. Jadi si Alhamdulillah. untuk Ya. Baba nih. Hei. Udah ganti nama. Bapak. Jadi Pak ini nanya-nanya, dia Siap. pengen tahu masalah nari gimana. Wah, saya bilang baru saya Teringat teringat tuh kalau habis olahraga. itu keringat. Keringet itu. Keringat ya. Baru saya, wah, iya, saya baru Paham berarti. Bener. ingat baru wajahnya. Oh. Wajah Bang Atin. Via Valen. Gagu banget. Jauh amat narik ke Via Valen. Lah, aja Bang Atin loh. Iya. Iya, muncul. katanya dia Bang Atin ini pengalaman dari menarinya itu udah ke luar negeri segala macam. Iya, Katanya iya. pernah sekolah di Korea. Iya, Nah, pernah. kok bocor aja ya? Kok pernah sekolah di Korea nggak kayak Lee Min Ho? Dia 2 tahun di Korea Iya. kayak Lem Aibon. Nah, dia, makanya saya bilangin nggak percaya. Iya, Percaya. iya.
Percaya? Iya. Jadi langsung saya ke sumbernya gitu, Bang Atin. Bang Atin jangan menceritakannya kepada dia. Lah, ke siapa? Kita berdua doang. Nggak boleh dengerin gitu. Iya. Silakan. Nah. Buka dulu nggak? Oh ya. Buka dulu dong. Friend, seantero dunia Anda sih. Sekarang saya ini sedang bersama Bang Atin Kisam, seorang seniman. Wah, seniman besar kalau saya lihat. Dari data-datanya penari, penata tari juga, penulis drama juga, teater juga. Wah, komplit ini. Makanya saya mau nanya. Sutradara juga. Ini yang harus kita gali dari seorang seniman. Dagang daging. Itu mah jangan diceritain. Itu mah dapur kita. Kita mau korek-korek sejarahnya dia. Kecilnya kayak apa sih, kok gedenya kok bisa hebat banget nggak gitu loh. Betul nggak? Iya, kesejarahnya apa, awalnya apa sih emang bakat tari dari awal tuh. Iya. Gimana? Bang Atin. Ya, baik. Kalau nari mah dapat emang dari orang tua ya. Jadi kebetulan kakek sama nenek ini seniman pendahulu. Terus buat pembukaan. iya, seniman pendahulu, jadi benar-benar istilahnya leluhur kami. Jadi dari kakek nenek, kan ada babe nih. Babe saya, baru saya. Saya jadi generasi ketiga dari rumpun kesenian topeng Betawi. Oh, asalnya topeng Betawi Topeng awalnya. Betawi asalnya. Jadi dari kecil emang umur 5 tahun nih, ditenteng-tenteng dah tuh. Kayak kucing. Nenek. Nah, Enggak, ditenteng tuh, dipegang terus. Tuntun. Nah, iya. Gitu. Bukan ditenteng, Iya kan? ininya Kan dipegang. tenteng kayak gini men gini. Kadang-kadang nggak paham. Iya. Emang dia nggak biasa diteng-teng. Dia Biasanya apa? mau orang tua diseret. Jadi dari umur 5 tahun saya udah dibawa gitu. Pada saat nenek pertunjukan, babe pertunjukan. Emang saya nggak ngalamin kakek ya. Kakek udah duluan meninggal. Tapi pada saat nenek itu saya masih ngalamin. Umur 5 tahun itu. Umur 5 tahun itu. Jadi dibawa terus ngelihat, ya namanya anak-anak kan main gitu ya kan. Udah belum konsentrasi lah. Tiba-tiba mau coba main kecrek nih, alat musik yang ada di topeng. Namanya anak kecil. Kan pertunjukan topeng itu Bang, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Gila ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam sampai 5 Itu yang nonton pagi. ada itu? Ada Bang, dulu peminatnya itu banyak. Jadi dari kecil itu udah terbiasa begadang. Nah, pada saat di usia 5 tahun kan jam 7, jam 8 masih kuat. Pas jam 9 nih ngantuk nih. Pas tetaluk kita tidur. Ngantuk gitu. Apa yang terjadi Bang? Kopi panas, babe gendang, syur. Oh gitu. Nikmat bener Bang, kopi panas. Kena pala lagi. Kena pala lagi. Seger. Seger. Kita sambil nangis, kita kagak berani ngeliat matanya kan. Sambil nangis terus aja. Akhirnya bisa dikecrek. Pindah lagi ke Kenong. Kenong 3. Sama. Masih naik usia 7 tahun. Belajar lagi Kenong 3. Ngantuk lagi. Gendang. Kayu nangka. Dari kulit 2. Lempar. Wuk. Kena tengkok. Sedep. Hampir sama ya, lo kemarin kayu ya kena sini juga ya. Oh dia ngalamin? Waktu di polsek ya? Itu mau digebukin. Emang saya nyala ngapain? Saya udah merasa bangga. Iya, saya pikir proses itu ya. Jadi prosesnya dari segitu. Terus main teater nih Bang. Main teater. Dek. Masuk. Ya namanya anak kecil kan main teater. Salah. Di depan babe ada apaan aja. Pukulan gendang dari kayu segede gini. Ada sepatu. Lempar. Masuk lu. Ngomong apaan lu? Bikin malu aja. Masih kecil diajar gitu. Oh, jadi pendidikannya Udah dididik dari kecil juga ya, keras langsung juga ya, di tapi panggung ya, Langsung. main Dan terjun langsung. itu kita secara nggak langsung kan dilihat orang banyak Bang. Disaksin orang banyak. Itu jadi mental kita. Ngelihat orang banyak kagak grogi ternyata Bang Fakih. Iya. Itu yang saya alami sampai sekarang gitu. Udah gitu. Terasa salah satu latihan mental itu. Latihan ya, mental. Tidak sendirinya ya. Iya. Tapi emang orang dulu ngelatihnya sebenarnya keras tapi Buat disiplin. Disiplin iya. Bener. Kalau lu mau seriusin, lu jadi gitu. Kalau lu nggak lu main-main, lu bawa tidur, apalagi lu sampai lu bercanda, wah udah parah.
Iya. Belajar silat nih dikasih jalan 6. Kan di pertama diajarin jalan 6 pengasinan. Silat nih. Pukulan kita nggak kenceng, kaki kita nggak kuat, kuda-kuda gesper bang. Cetar. Sama orang tua, yang namanya orang tua dulu boro-boro ngeliat matanya. Kita nggak pernah berani ngeliat mata orang tua itu, ya Allah. Iya. Itu pelajaran yang saya terima dari kecil. Lu lihat duitnya. Orang lihat gitu. Enggak berani lihat mata ya dulu orang dulu ya. Kan orang dulu sama orang tua sopan banget ya. Ya Allah bang, itu yang sampai sekarang makanya kami hargai leluhur kami, orang tua kami. Kita kirim doa dan ternyata emang mereka kan kalau kita doain insya Allah dijabah gitu Iya, kan. Ikut ngiringin kita main kemana aja alhamdulillah bang. Nah, sampai akhirnya saya dari belajar musik ya kan, terus saya belajar nari, saya belajar teater tradisional gitu, sampai belajar silat. Orang tua juga dulu belajar silatnya macam-macam bang. Jadi ada jalan 6 pengasinan, ada cingkrik, ada gombel, ada beksi, babe nih. Dan kebetulan dia Yang terkenal Beksi padahal ya. beksi ada sekarang, iya beksi. Nah jadi babe sama Haji Bokir nih ade abang. Ohnya biasa aja nih. Iya. Terkenyut. Kejut. Terkejut apa ya? Terkenyut setrum. Terkenyut. Jadi Kejut. babe Ya Babak Isam sama Haji Bokir, Bokir. ini ade abang. Jadi abangnya Haji Bokir, adenya Babak Isam. Gitu. Tahu dong ya. Oh kan nggak boleh. Ih. Terus kalau itu beasiswa sampai ikut ke luar negeri. Kan saya bikin tarian, terus ngikut lomba nih. Ngikut festival misalkan di tingkat nasional. Nah, karya kita menang misalkan. Nah, itu ada yang melihat dari iya, ada dari panitia kah atau dari misalkan dewan kah kesenian atau dari kementerian atau dinas kebudayaan pada saat itu ngelihat. Nah, kita dilihat juga oleh link di luar kan. Siapa nih yang potensinya untuk dapat beasiswa. Nah, kemudian dari situ baru saya dari bikin tarian terus dengan referensi dari orang tua juga itu diundang oleh Korea Selatan untuk beasiswa di sana. Gitu. Sekolahnya apa di sana? Saya ambilnya manajemen seni pertunjukan. Oh, saya pikir khusus ininya. Narinya, Bukan ya? bukan. Justru saya Manajemennya ya? manajemennya bang. Kenapa ngambil manajemen? Kenapa di sini emang nggak ada manajemen itu? Kebetulan di negara maju bang yang ada kayak di Australia ada manajemennya, Amerika ada manajemennya, London ada. Dan kebetulan Korea Selatan padahal Krismonnya bareng sama kita, tapi manajemennya abang bisa lihat sekarang. Drakor orang-orang lihat drama Korea, terus apa K-pop orang-orang ke K-pop. Karena apa? Yang ngurusin budayanya orang-orangnya tepat. Emang kalau di sini nggak tepat? Belum. Oh. Kalau dibilang enggak nanti enggak berkembang. Iya. Belum. Sampai kapan kira-kira ya? Ya, ini tanyain sampai kapan Dan? Sampai kapan-kapan itu kan terus ada. Jadi ini belum tepat. Iya, iya. Harusnya udah tepat, meleset. Gitu. Ini belum nih, masih Insya Allah akan tepat bang. Insya Allah akan tepat karena ada perubahan juga di sisi perhatian pemerintah. Gitu kita ada pertunjukan yang sudah bahwa secara utuh tarian itu harus dikemas, manajemen pertunjukannya, ada artistiknya, ada penataan busananya, penataan lampunya, penataan musiknya dikemas bagus. Insya Allah ke depan tepat sih bang. Berarti itu semua dapatnya dari Dari Korea. Korea Selatan. Waktu Saya penataan semua itu dapat dari sana manajemennya. Iya, manajemennya saya dapat dari sana. Itu berapa tahun ya? Saya dapat 2 tahun di sana. Di sana 2 tahun. 2 tahun saya di sana. Gitu. Jadi kebetulan saya kuliah bahasanya di Dongguk University, kemudian kuliah manajemennya di National Theatre of Korea. Keren. Jadi dua tempat itu yang sampai sekarang saya bisa kanjinya Korea atau berbahasa Korea. Oh, bisa ya? Sedikit-sedikit bisa saya. Dulu dia juga kanji juga waktu Taman Lawang. Iya, kanji. Taman Lawang apa itu kanji? Hei, jangan ingatkan saya ya. Jadi balik lagi ntar. Iya, Mbak Keranji. Kanji. Kanji itu tulisan. Tahun berapa itu Bang Sam? 2006. Oh, pas banget lah, pas di sini lagi itu krisis moneter ya dulu.
Kan 98 Krismon. Iya, 98. Oh, iya 96 ya. Iya 2006 itu. Oh iya 96. Iya pas dapat beasiswa itu memang diundang langsung dari sana. Jadi mereka yang lihat kayak tadi kan saya nggak punya channel YouTube saya sendiri, tapi begitu buka saya kok ada saya. Siapa yang bikin? Itu saya bukan bikin sendiri. Nah rupanya mereka dari situ Bang menseleksi pesertanya gitu. Gitu. Dapat beasiswa, terus juga memang kalau di luar itu seorang beasiswa dia dapat namanya insentif mereka tinggal di sana ya. Kalau dibuat ambil S1 itu 25 juta. Satu bulan. Oh, Satu bulan 25 juta. Bukan 1 semester. Enggak, 1 bulan, Bang. Wow. Satu bulan biaya hidup itu 25 juta. Tapi masuk ke S2 35 juta. Makin naik gitu karena tinggal kita di sana lebih naik lagi 3 tahun. Gitu. Jadi per bulan kita dikasih insentif dan pakai bank mereka sendiri, Korean Bank, terus kita dapat 25 juta per bulan. Gitu. Nah, tadi setelah selesai dari Korea pulang ke Indonesia, Stres. Abang ngapain? Oh, stres. Bisa jadi, ya kan bingung jadinya kok beda gitu kan. Mungkin di sana rapi, tertata, ya kan. Di sini kok Stresnya kenapa? Ya kan kalau per semester kan 6 bulan itu sampai 600 jam Bang. Kita cuma libur cuma Sabtu dan Minggu. Jadi hampir 600 jam itu sampai 4 bulan itu kita 600 jam ngambil kuliah tuh nggak boleh. Satu hari berapa jam di itu? Dari jam 7 pagi. Mereka yang atur itu semuanya. Makanya stresnya itu kayak dicuci otak kan. Kita balik ke sini ngapain? Berarti busa semua ini. Dicuci ini. Cuci apa? Kan begitu dicuci kayak gitu. Jelasin kan dah. Masukkan ke laundry bisa. Udah ngaur aja nih, jangan ngaur ini. Iya. Jadi cuci otak kan begitu. Tapi cuci otak artinya dalam konteks positif ya. Saya mau apa itu selama 2 bulan mungkin Bang Fakih, Bang Rudi. 2 bulan saya di rumah aja sampai kebetulan abang saya juga kan pelestari juga. Kebetulan kakak saya juga pelestari, jadi dia, lu ngapain? Dia bilang, di rumah Bang. Ngapain lu di rumah aja? 2 bulan ini lu gua lihat bingung. Udah datang ke Taman Mini, kita kan ngajar di Anjungan DKI itu. Datang lihat anak-anak, begitu ngeliat anak-anak mulai tergugah lagi. Oh ini harus diginiin, ini harus diginiin, ini harus diginiin. Baru jalan semenjak pas 2009 baru jalan. Dan pulang dari sana itu stres 2 bulan segala macam ke Taman Mini, nggak ada niatan gue pengen nari lagi nih. Nggak ada, malah pengen kemasannya sisinya ini harus dinaikin ke sini. Mengaplikasikan manajemennya itu ya. Manajemennya Bang. Gitu. Itu yang saya dapat ke Taman Mini tuh balikin saya itu dan akhirnya aktif sampai sekarang. Katanya sekarang kenal sama si Azeti. Ya Azeti bukan Azeti itu, ini asosiasi. Bukan Asoti itu bukan nama. Azeti itu bukan nama perempuan. Oh. Bikin cemburu aja ya. Adalah orang tuanya. Kamu ngaco aja nih Bang. Saya pikir katanya sekarang sama lagi di Aset. Saya pikir kenal sama Aset itu siapanya gitu. Kabarin deh Bang, Azeti apa biar. Kalau Aset itu sebenarnya apa sih Bang? Asyati itu ada sebuah asosiasi seniman tari Indonesia. Khusus seniman tari aja? Iya, sebetulnya kan di dalam seniman tari pertunjukan ada seniman musik, ada seniman teater. Nah, itu tergabung juga di Asyati. Gitu. Jadi mereka yang mendukung pertunjukan itu kita masukin di seniman. Tapi spesialnya adalah kenapa kita lebih kepada seniman tari? Karena kekayaan kita adalah seni tari tradisi yang tidak dipunya orang luar. Dasarnya. Tarian umum? Daerah umum nih, semua daerah ya? Semua daerah. Artinya bukan satu Betawi aja bukan? Bukan. Jadi se-Indonesia lah. Se-Indonesia. Jadi Asyati ini kami sudah mempunyai 25 DPD. Jadi dari Aceh sampai ke Papua Bang. Dan juga di beberapa tempat kami punya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Ya. Di mana Asyati ini sebetulnya terbentuk juga kebersamaan teman-teman. Jadi teman-teman mempunyai apa sih usulan buat ke pemerintah. Kemudian kami membuat satu rekomendasi, atas rekomendasi teman-teman kita dorong ke pemerintah untuk melakukan sebenarnya visi misi kita lebih kepada kesejahteraan yang setara. Gitu, merata. Itu ya. Tapi sudah diakui sama
Pemerintah sudah, alhamdulillah Bang, legalitas kita sudah. Terus kemudian setiap di kami ini di DPP selalu bergerak itu ada tujuannya adalah untuk menggerakkan juga yang di DPD, bahkan di DPC. Misalkan kami usulkan ke pemerintah ada stimulan di dalam pandemi, apalagi sekarang ini apa yang bisa pemerintah lakukan, kami punya program. Oh gitu. Memberikan stimulan dari pemerintah ke teman-teman gitu Bang. Yang sudah dijalankan apa aja Bang? Ada pentas di rumah kemarin kita pentas di rumah itu kurang lebih yang di dalam videonya itu hampir 1670 sekian video tari Pentas di rumah video. maksudnya? Jadi dalam pandemi kita kan nggak boleh bersosialisasi jadi mereka nari mau di depan rumah mau di dalam kamar mau di dapur jadi mereka pentas di rumah yang penting mau di lapangan tapi sendiri nggak ada orang dia kirim videonya. Nah gitu lewat linknya kementerian dan juga linknya Aseti. Jadi kita kerjasama. Siapa yang mau nonton buka link itu gitu. Iya, jadi kita ada tim kuratornya juga. Pada saat itu mereka yang sudah mengirimkan ada stimulan kan dari pemerintah. Terus 200 yang terpilih, karya yang terpilih dapat stimulan juga. Jadi bentuk perhatian Aseti dengan pemerintah kepada seniman gitu. Oh, jadi gitu ya, Iya. kerjasamanya sama pemerintah gitu ya. Kerjasamanya itu Bang. Dan itu real kita berikan karena pemerintah juga melihat baru kali ini seniman berserikat. Oh, Yang biasanya kan gede-gede semua egonya nih gitu. Itu ternyata 25 DPD ini 37 DPC ini bersatu Bang. Mau dikemanain karena di kami ada hak yang menciptakan karya tari dipakai orang lain. Itu kami ada tim advokasinya Bang. Ada Bang. Kami lindungi mereka dengan jalur hukum. Sudah berapa tahun sih Bang? Udah Bang? Hampir 4 tahun. Baru 4 tahun ya? 4 tahun, baru 4 Baru 4 tahun tapi udah berkembangnya. luas Iya. gitu. Udah. Di KSB-nya aja ketua sekretaris bendara kurang lebih 3.400. Ini ngomong-ngomong yang biayain siapa? Nggak ada yang biayain Bang. Kita sebetulnya anak-anak muda yang berpikir mau diarah kemana nih kesenian Tapi kita. kan butuh ini itu paling nggak butuh ATK lah. Nah itu kebetulan ada juga orang tua kami ya yang benar-benar dia yang memberikan tempat terus memberikan arahan. Itu ada Pak Lulu namanya, Pak Lulu Sumosyo, Pak Lulu Sumiarso dan Pak Lulu, adiknya gua. Lu gua itu itu Pak lain. lain. Namanya Pak Lulu, bukan lu, bukan. Iya. Nah itu yang memberikan kami seniman kebetulan dia bukan di di situ sebetulnya, tapi dia di masyarakat kompetensi. Jadi kompetensi masyarakat apa yang bisa dikembangkan? Nah kami dari aspek seniman tari dibantu sama dia, terus diberikan tempat sekretariat. Pada saat diberikan sekretariat baru kami bikin program. Dan untuk semua operasional karena dari program kami. Oh tuh, pren mantep banget nggak tuh kan? Ya, iya nih, Bang, buat closing nih Bang. Siap. Sebenarnya apa sih harapan dari Aseti sendiri dan juga mungkin ada kepengen memberikan apa? Tolonglah, ayo dong pemerintah, gimana gitu, bantu-bantu atau gimana? Gitu kan. Baik. Iya, sebetulnya Bang kekuatan negara ini ada di budaya Bang. Orang budaya itu kalau udah bersatu Bang, kuat banget. Gitu ya. Kuat banget apalagi kita bekerja sama dengan istana adat. Di setiap daerah wah itu. Mereka mempertahankan tradisinya nggak bisa goyah Bang. Walaupun kami generasi muda ada istilahnya tari kontemporer. Itu tetap belajar tari kontemporer atau menciptakan tari kontemporer tapi tradisinya dipelajari dulu supaya apa? Jangan berani-berani merubah suatu daerah kalau tidak tahu dasarnya. Pakemnya Bisa merusak nanti. bisa ngerusak, apalagi ninggalin pakemnya, hancur semua, nggak jati dirinya jadi nggak jelas. Nah itu yang kami di sini kenapa kesejahteraan yang setara, kesejahteraan yang merata ke teman-teman supaya apapun kebijakan dari pemerintah kami bisa nikmati. Kami bisa berkarya, bukan mengemis. Kami tidak mengemis, tapi kami tunjukkan dengan karya. Jadi tujuannya, insya Allah kalau benar-benar concern, karena di luar negeri itu negara yang maju, dia mempunyai apa yang namanya national theater. Tujuan akhir adalah kalau sudah Indonesia mempunyai National Theater of Indonesia, itu akan semua pemikir, kreator, konseptor kumpul di situ.
kebudayaan kita akan jauh lebih maju dari mereka. Gitu, Bang. Mudah-mudahan ini Bang, pemerintah khususnya bidang budaya ini menonton YouTube kita Bang, mendengarkan keluh kesah ini Bang. Amin. Dan tetap memfasilitasi untuk seniman-seniman. Bukan saja seni tari tapi juga komedi, komedi segala macam, musik. Bang, betul. Kayak lah. Iya, di dalamnya kan ada juga komedinya. Iya. Ada teaternya, Bener, semuanya teaternya ada, Bang. Yang tradisi itu. Udah kalau begitu. Bang, makasih Kamu banyak. udah paham berarti ya? Oh, belum dong. Tapi ngomongnya sok banget oke kalau begitu ya. Saya udah pengen seneng aja kok belum dong. Maksudnya dari awal lagi maksudnya ngomong. belum puas ngomong. Kan waktu juga nih Bang ya. Baik, Aduh, siap. karena waktu kalau saya 2 hari aja sini, aduh. Oh, bisa ya. Nginep saya. Jauh. Ya, nggak beneran ya, Bang. Makasih banyak. Saya juga Bang Atin ya. Oh, pakai jam nih. Itu apa? enggak semua nunjuk ke saya mana ya. Siap. Makasih banyak sudah diizinkan main ke rumah sini bertanya-tanya, korek-korek Bang Atin dari mulai kecil tuh kan. Tadi cerita dari mulai kecil sampai sekarang. betul. Dan sekarang masih menjadi ketua Aseti. Masih, Bang, masih. Oh, ketua Asetinya. Jadi masih pendiri aset. Pendiri bahkan. Nanti kalau ada gantiin jadi penasehat. Oh, siap, Iya, betul. kan gitu kan, Harus biasanya kan siap, gitu bener, kan. bener, Harus Bang. regenerasi itu harus ada betul. kan kayak gitu. Harus ada, ya. Oke, friend-friend saya antara dunia, itu dia perbincangan saya, Rudi dan juga Bang Atin Kisam. Wah, seorang seniman tari, seniman komedi juga, seniman segala-galanya ini mah udah. Ya, semuanya ada di sini. Ini pendiri ya kan orang namanya pendiri. Pendiri Aseti. Bang Atin ada YouTube? Ada. Ah, YouTube-nya Bang. Atin Kisam juga. Atin Kisam, jangan lupa juga tuh di like, di share, di subscribe Atin Kisam dan juga jangan lupa terus ditonton Rudi Sipit Plus.